Ya, teman-teman, ilmu tanah itu mengajari kita beberapa cara untuk menaksir atau menduga sifat-sifat tanah tertentu secara murah dan praktis ya. Nah, kali ini saya akan tunjukkan cara menduga stabilitas struktur tanah gitu ya. Stabilitas struktur tanah. Apa itu struktur tanah? Struktur tanah itu kan ini gumpalan-gumpalan tanah seperti ini yang terbentuk karena partikel-partikel tanah, misalnya pasir, debu, clay, itu saling nempel satu sama lain. Dia partikel tanah tadi, debu, pasir, clay itu menempel satu sama lain karena ada bahan perekat, misalnya bahan perekatnya itu bahan organik misalnya. Nah, eh, partikel stop, aku jadi Udah ya. ya, jadi yang namanya saya ulangi struktur tanah itu adalah gumpalan-gumpalan tanah yang alami ya, yang terbentuk karena partikel-partikel pasir, debu, clay itu saling lengket satu sama lain. Dan gumpalan-gumpalan tanah ini kita ambil ketika kita survei tanah atau ambil sampel tanah di lapangan dan kita ambil dengan cara sedemikian rupa sehingga kita peroleh gumpalan tanah yang alami gitu ya, yang alami. Ada caranya memperoleh gumpalan tanah yang alami yang saya tunjukkan dalam video YouTube saya tentang struktur tanah. Nah, nanti gumpalan ini akan kita tes eh, kestabilannya dengan cara ditaruh di air. Di air seperti ini ya, ini di piring atau apa sajalah. Yang penting begini, air yang nanti akan dicemplungi dengan gumpalan tanah ini. Tentu saja mencemplungkannya secara hati-hati dan nggak usah pakai eh, cara khusus, pokoknya ditaruh gitu ya. Bukan dicemplungkan lah, ditaruh gitu ya, ditaruh sehingga nanti Anda bisa melihat perilaku si gumpalan tanah ini ketika dia ditaruh di air. Ini uji struktur seperti ini dalam bahasa Inggris disebut Slake test ya, Slake test. Artinya uji keluruhan. Artinya begini, gumpalan tanah ini kalau ditaruh di air, dia akan meluruh. Misalnya bentuknya seperti ini, nanti ketika ditaruh air dia akan meluruh. Nah, tapi cara meluruhnya itu berbeda-beda antara berbagai jenis tanah. Ada yang meluruh cepat dan membuat gumpalan tanah ini meluruh sebagian besar. Ada yang meluruh lambat atau meluruh hanya sebagian kecil saja gitu ya. Tergantung stabilitas gitu ya. Terus nanti ada juga yang setelah meluruh akan menunjukkan dispersi. Dispersi itu apa? Dispersi itu partikel-partikel halus dari gumpalan ini yang berupa clay atau debu halus itu akan melayang-layang di air ya. Itu ini namanya terjadi dispersi gitu ya. Nah, nanti eh, tingkat dispersi dan tingkat keluruhan itu berbeda-beda antar berbagai jenis tanah gitu ya. Nah, nanti itu menunjukkan kira-kira kecenderungan tanah itu untuk mengalami erosi ya, erosi. Ya, kita mulai ya. Coba ini ada dua tanah berbeda, yang satu dari Bogor, yang satu dari Lampung. Nah, yang dari Bogor dulu akan coba kita taruh di air ya. Nanti siap-siap di shoot secara fokus ya, ini kita taruh di air ya. Ya, kelihatan nanti kita lihat perilakunya bagaimana setelah ditaruh di air ini. Ini coba kita taruh di air. Naruhnya biasa aja. Nah, kelihatan dia langsung mengalami peluruhan ya. Peluruhan. Jadi sebagian tubuhnya luruh gitu ya. Luruh. Eh, eh, tapi ini belum
menunjukkan dispersi. Kalau dispersi itu partikel-partikel halusnya keluar dari tubuhnya dan melayang-layang di air. Tapi ini dispersinya tidak terlihat ya. Cuman terlihat peluruhannya, atau dalam bahasa Inggrisnya ada slaking di sini. Slaking bahasa Inggris. SLAKING. Nah, terus kita lihat sekarang tanah yang kedua ya, yang dari Lampung. Ini nampaknya bahan organiknya tinggi. Coba kita lihat ya. Coba siap-siap di fokus ya. Kita lihat, kita taruh nanti bagaimana peluruhannya. Nah, peluruhannya gimana? Ya, dia mengalami peluruhan atau slaking, tapi sedikit sekali. Jadi peluruhan atau slakingnya jauh lebih sedikit dibanding yang ini tadi ya, dibanding yang ini tadi. Nah, di sini udah terlihat ini memang berasal dari tanah yang berbeda gitu ya. Di sini juga terlihat memang ada slaking atau peluruhan, tapi tidak terlihat adanya dispersi. Dispersi itu kan tadi partikel-partikel halus dari tubuh gumpalan tanah ini keluar dan melayang-layang. Terlihat seperti awan atau seperti susu gitu yang berwarna coklat misalnya. Tapi di sini dispersi tidak terlihat gitu ya. Cuman ada peluruhan atau slaking yang sedikit. Dan ini berbeda dengan yang ini. Ini juga mengalami peluruhan yang lebih banyak dibanding tanah yang dari Lampung ini ya. Ini peluruhannya lebih banyak dan tadi sudah berlangsung beberapa menit. Peluruhan mulai berjalan juga gitu ya, tanpa ada peluruhan berjalan terus gitu. Walaupun tanah ini tidak diusik ya, hanya ditaruh gitu aja. Nah, dari percobaan sederhana ini kita bisa membandingkan sampel gumpalan tanah dari berbagai jenis tanah. Nanti kita akan dapat dugaan tanah mana yang cenderung mudah tererosi, tanah mana yang cenderung kurang tererosi gitu ya. Tanah mana yang cenderung kurang mudah tererosi gitu ya. Nah, ini memang salah satu cara menduga kepekaan tanah terhadap erosi. Nah, nanti silahkan kalian yang nonton video ini menciptakan sendiri cara-cara membandingkan antara berbagai jenis tanah. Yang jelas ketika Anda mau membandingkan ya air dan wadahnya juga harus sama lah gitu ya. Mungkin juga ukuran gumpalannya juga dibikin kira-kira sama gitu ya ukuran gumpalannya. Terus juga penting juga kadar air dari gumpalan itu dibikin sama-sama. Dibikin sama, misalnya sama-sama kadar airnya itu dalam keadaan kering udara gitu ya, kering udara. Kadar air kering udara itu adalah kadar air yang tercapai ketika sampel tanah itu setelah dari lapangan kita taruh aja di kamar kita selama 5 hari lah, 5 hari ditaruh begitu aja, nanti dia berinteraksi dengan udara sekelilingnya tanpa kena panas, tanpa kena air ya. Nah, nanti dia akan tercapai kadar air kering udara. Saya kira cukup.